Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang lembar kerja siswa. Saya Sita Maharani, NPM 19144600226. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endah Erianti, NPM 19144600201. Perkenalkan, nama saya Isnani Putri Musriha, NPM 19144600204. Saya Agus Marianto, NPM 191446000222. Perkenalkan, nama saya Adinda Rizka Ayu Kusumastuti, NPM 19144600225. Saya Alifah Nudia Prasetyo, NPM 19144460232. Di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi LKS. LKS atau lembar kerja siswa merupakan contoh bahan ajar yang sering digunakan sekolah-sekolah untuk mempermudah proses pembelajaran karena di dalamnya sudah dilengkapi dengan prosedur penggunaannya, berisi tentang materi singkat serta soal-soal latihan. Menurut Suyitno, LKS merupakan salah satu alternatif pembelajaran yang tepat bagi peserta didik karena LKS membantu peserta didik untuk menambah informasi tentang konsep yang dipelajari melalui kegiatan belajar secara sistematis. Secara umum dapat disimpulkan bahwa LKS yaitu merupakan perangkat pembelajaran sebagai pelengkap atau sarana pendukung pelaksanaan rencana pembelajaran atau RP. Pentingnya LKS bagi pembelajaran. Lembar kerja siswa atau LKS merupakan salah satu media dalam proses pembelajaran di sekolah. Menggunakan lembar kerja siswa dalam pembelajaran berfungsi sebagai salah satu usaha untuk mendapatkan keberhasilan yang maksimal dalam pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran memiliki tujuan yang sama, yaitu sebagai sarana untuk meningkatkan keberhasilan dalam pembelajaran. Oleh karena itu, lembar kerja siswa merupakan salah satu media pembelajaran. Dalam beberapa penelitian mengatakan bahwa lembar kerja siswa dalam proses pembelajaran dapat membantu guru dalam hal menyampaikan materi dan membantu siswa dalam memahami materi pembelajaran serta berkontribusi dalam mencapai tujuan pembelajaran. Saya akan menjelaskan tentang fungsi dan tujuan LKS. Yang pertama yaitu fungsi LKS. Fungsi LKS memiliki 4 fungsi. Yang pertama yaitu sebagai bahan ajar yang meminimalkan peran pendidik, namun lebih banyak mengaktifkan peserta didik. Yang kedua, sebagai bahan ajar yang mempermudah peserta didik untuk memahami materi yang diberikan. Yang ketiga, sebagai bahan ajar yang ringkas dan kaya tugas untuk berlatih. Lalu yang keempat yaitu mempermudah pelaksanaan pengajaran kepada peserta didik. Selanjutnya yaitu tujuan penulisan LKS. Yang pertama, menyajikan bahan ajar yang mempermudah peserta didik untuk berinteraksi dengan materi yang diberikan. Yang kedua yaitu menyajikan tugas-tugas yang meningkatkan penguasaan peserta didik terhadap materi yang diberikan. Yang ketiga, melatih kemandirian peserta didik. Lalu yang keempat yaitu memudahkan peserta didik dalam memberikan tugas kepada peserta didik. Saya di sini akan menjelaskan mengenai macam-macam LKS. Macam-macam LKS ada 2, yaitu yang pertama LKS tak berstruktur. Lembar kerja siswa atau LKS tak berstruktur adalah lembar yang berisi sarana untuk materi pembelajaran sebagai alat bantu kegiatan peserta didik yang dipakai untuk menyampaikan pembelajaran.
Yang kedua yaitu LKS berstruktur. LKS yang dirancang untuk membimbing peserta didik dalam satu program kerja atau mata pelajaran dengan sedikit atau sama sekali tanpa bantuan bimbingan untuk mencapai sarana pembelajaran. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang unsur-unsur LKS sebagai bahan ajar. Dilihat dari strukturnya, bahan ajar LKS lebih sederhana daripada modul, namun lebih kompleks daripada buku. Bahan ajar LKS terdiri atas 6 unsur utama, yaitu meliputi judul, petunjuk belajar, kompetensi dasar atau materi pokok, informasi pendukung, tugas atau langkah kerja, dan penilaian. Sedangkan jika dilihat dari segi formatnya, LKS terdiri dari judul, kompetensi dasar yang akan dicapai, waktu penyelesaian, peralatan atau bahan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas, informasi singkat, langkah kerja, tugas yang harus dilakukan, dan laporan yang harus dikerjakan. Namun, jika dilihat dari formatnya, LKS minimal memenuhi 8 unsur, yaitu judul, kompetensi dasar yang akan dicapai, waktu penyelesaian, peralatan atau bahan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas, informasi singkat, langkah kerja, tugas yang harus dilaksanakan, dan laporan yang harus dikerjakan. Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur LKS merupakan aspek yang begitu penting yang harus diketahui dalam penyusunan LKS agar tidak menyalahi aturan dan mudah untuk dimengerti bagi siswa. Unsur-unsur LKS mencakup halaman sampul, petunjuk penggunaan LKS, kompetensi yang akan dicapai, indikator, tujuan pembelajaran, langkah kerja, dan peralatan atau bahan yang dibutuhkan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang langkah pengembangan LKS. Bahan ajar lembar kegiatan siswa atau LKS dapat menjadi bahan ajar yang sangat bermanfaat dan tepat digunakan untuk materi pelajaran tertentu, bahkan juga dapat digunakan untuk hampir semua materi pelajaran. Tak heran jika banyak guru yang menerapkan dan menggunakan bahan ajar lembar kegiatan siswa atau LKS ini dalam kegiatan belajar mengajar yang akan dilakukan. Untuk itu, hendaknya dalam penyusunan atau pembuatan lembar kegiatan siswa atau LKS perlu memperhatikan langkah-langkah atau tahapan yang baik dan tuntut agar dapat menghasilkan bahan ajar lembar kegiatan siswa yang baik dan tepat diterapkan dalam pembelajaran. Tahapan atau langkah-langkah yang baik dalam menyusun bahan ajar lembar kegiatan siswa atau LKS antara lain sebagai berikut. Yang pertama, analisis kurikulum. Analisis kurikulum sangat penting dalam perencanaan pembuatan lembar kegiatan siswa. Guru harus mampu memilih materi-materi yang tepat digunakan dalam bahan ajar lembar kegiatan siswa. Hal-hal yang menyangkut kurikulum termasuk perangkat pembelajaran harus diperhatikan, terutama pada materi dan kompetensi yang harus dicapai siswa. Yang kedua, menyusun peta kebutuhan LKS. Langkah dalam penyusunan peta kebutuhan LKS ini menentukan kuantitas atau banyaknya LKS yang diperlukan. Pada tahap ini juga ditentukan urutan-urutan LKS agar dapat digunakan secara baik, runtut, dan tidak menimbulkan kebingungan. Analisis kurikulum pada langkah sebelumnya sangat berperan di sini. Jika analisis kurikulum sudah dilakukan, maka penyusunan peta kebutuhan LKS akan dapat lebih mudah dilakukan. Yang ketiga, menentukan judul LKS. Judul LKS biasanya ditentukan dan disesuaikan dengan tiap kompetensi yang akan dicapai. Jika terlalu besar, maka dapat disesuaikan dengan tiap-tiap materi pokok yang diajarkan. Yang keempat, menulis LKS. Dalam menulis lembar kegiatan siswa, dari 4 langkah utama, yaitu yang pertama, menentukan kompetensi dasar. Kompetensi dapat dirumuskan dengan mengacu pada kurikulum yang dipakai. Yang kedua, menentukan alat penilaian.
Penilaian perlu dilakukan pada setiap pembelajaran. Maka sangat perlu dalam LKS dicantumkan alat penilaian yang digunakan. Penilaian ditentukan sesuai kebutuhan serta bentuk dan tujuan dari penggunaan LKS. Yang ketiga, menyusun materi. Penyusunan materi jelas harus dilakukan dengan mengacu pada materi dan hal-hal apa saja yang harus disampaikan. Materi ditulis dari sumber belajar yang telah ditentukan sebelumnya. Perlu diperhatikan juga seberapa dalam materi harus dicantumkan dalam LKS. Yang keempat, menyusun struktur LKS. Struktur bahan ajar lembar kegiatan siswa harus sangat diperhatikan. Ini berkaitan dengan bagaimana kemudahan dalam menggunakan LKS tersebut nantinya. LKS harus disusun secara baik, runtut, dan tidak menimbulkan kebingungan dalam penggunaannya. LKS harus dirancang dengan baik dan benar sehingga berfungsi sebagai alat pembelajaran yang efektif. LKS yang baik adalah lembar kerja yang dapat membantu siswa belajar, dirancang secara menarik baik dari segi bentuk maupun isi, dan berdampak pada pengembangan kemampuan berpikir, berbuat, dan bersikap. Pengembangan LKS bisa dilakukan dengan berbagai macam model pembelajaran dan pendekatan pembelajaran, seperti berikut ini. Yang pertama, pengembangan bahan ajar LKS berbasis pendekatan saintifik, yaitu pengembangan yang mengacu pada kemampuan siswa dalam mengamati, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengomunikasikannya. Salah satunya yang merupakan bagian dari pengembangan bahan ajar LKS yang dikemas semenarik mungkin dengan memadukan teks, gambar, mini kuis, dan audio untuk kegiatan mendengarkan. Yang kedua, pengembangan LKS berbasis inquiry. Lembar kerja siswa berbasis pendekatan inquiry terbimbing dalam pembelajaran kooperatif, di mana dalam pembelajaran inquiry terbimbing, siswa terlibat aktif dalam pembelajaran dan menemukan konsep-konsep melalui konstruksinya sendiri. Yang ketiga, pengembangan LKS berbasis kearifan lokal. Pengembangan yang dilakukan dengan acuan kurikulum melalui tahapan analisis masalah. Selanjutnya, dilakukan tahap analisis kurikulum. Pada tahap ini, yang dilakukan adalah mengidentifikasi kompetensi inti, kompetensi dasar, dan merumuskan indikator, serta memahami kedalaman dan keluasan kompetensi yang harus dikembangkan. Selanjutnya, menguraikan KI dan KD dalam beberapa indikator. Setelah semua analisis dilakukan, kemudian terbentuk sebuah tujuan pembelajaran, yaitu dengan mengembangkan lembar kerja siswa berbasis kearifan lokal masyarakat setempat terhadap kemampuan saintifik siswa. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.